Kisah seorang hunter dengan julukan paling lemah kini memasuki babak baru. Berkat kekuatan dari sebuah sistem misterius, membuatnya kini memiliki kekuatan yang overpower. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Sung Jinwoo dan hunter lainnya dalam raid kali ini terjebak dalam sebuah dungeon. Sekarang Sung Jinwoo dihadapkan dengan Raja Elf S dan seluruh pasukannya. Raja Elf berkata, ada satu orang kuat di antara para sampah. Jinwoo menjawab, siapa yang kau bilang sampah? Sontak Raja Elf terkejut, kenapa Jinwoo bisa paham bahasanya? Bahkan Jinwoo sendiri baru sadar kalau dirinya bisa mengerti bahasa mereka. Kau cukup mengagumkan untuk bisa mengerti bahasa kami. Aku akan perkenalkan Elf yang tadi menyerang kalian. Kau pasti mengenalnya. Dia ingin bertarung denganmu. Belum sempat Raja selesai bicara, kepala Elf itu sudah terlepas dengan satu tebasan dan kecepatan Jinwoo. Di sana Jinwoo berkata, kau terlalu banyak bicara. Raja hanya tersenyum. Jinwoo lalu menyerang dengan dagger, tapi berhasil ditangkis. Raja itu melihat Jinwoo dengan sorot mata yang berbeda. Ia berkata, meski kau bukan manusia, kenapa kau berada di pihak manusia? Di kepala kami para monster, ada suara yang terus-menerus menyuruh kita untuk membunuh para manusia. Dan aku tidak mendengar suara itu saat melihatmu. Jinwoo bingung dan berkata dalam hati, suara itu apa sama dengan perintah sistem? Apa maksud mereka? Apa aku bukan manusia? Raja Elf berkata lagi, kita berdua tidak perlu bertarung. Aku tidak ingin ada korban yang sia-sia. Serahkan manusia di belakangmu dan aku akan mengampunimu. Sontak Jinwoo murka mendengarnya. Ia berkata, aku ingin bertanya juga padamu, siapa sebenarnya kalian? Dari mana asal kalian? Dan alasan apa yang membuat kalian ingin membunuh manusia? Saat Raja Elf ingin menjawab, tiba-tiba dalam pikirannya dikaburkan, seolah-olah ada sesuatu yang tidak boleh dikatakan. Jinwoo menyadarinya, ia terus berpikir tentang hal ini. Raja Elf lalu memberikan penawaran terakhir. Jinwoo jelas menolaknya. Jadi kau ingin berpihak pada manusia, kau akan menyesal jika harus bertarung dengan kami. Jumlah pasukanku menang banyak darimu. Jinwoo dengan santai menjawab, apa yang kau bilang dengan jumlah? Keluarlah. Para prajurit bayangan keluar dari bayangan Jinwoo. Hunter yang lain kaget dengan kemunculan prajurit bayangan. Satu hunter sampai gemetar dan berkata, siapa kau sebenarnya Sung Jinwoo? Kedua pasukan saling bertarung. Bayangan beruang datang menyerang. Pertarungan sengit terjadi. Bayangan dihancurkan, tapi terus beregenerasi dengan cepat. Sebagian elf dikalahkan. Pertempuran terlihat cukup seimbang. Jinwoo dari jauh berkata, raja itu terlihat kuat. Aku ragu untuk melawannya meski berdua dengan Igris. Aku butuh lagi satu prajurit petarung yang kuat. Jinwoo melihat pedang dan melemparnya ke tubuh Kim Chul yang sedang pingsan. Kini Raja Elf dan Jinwoo saling berhadapan. Namaku Baruka, siapa namamu? Aku Sung Jinwoo. Pertarungan mereka dimulai. Jinwoo mengeluarkan dagger dan melompat. Satu tebasannya berhasil dihindari oleh Baruka. Serangan cepat Jinwoo dilancarkan, tapi dengan mudah ditangkisnya. Satu lagi dagger dikeluarkan dan menyerang. Lagi-lagi Baruka berhasil menangkis. Baruka balik menyerang. Tubuh Jinwoo ditendang dengan lututnya hingga terlempar jauh. Penyihir bayangan membantu. Mereka mengeluarkan api dan menyerang tubuh Baruka. Dan di sisi lain, Kim Chul sudah sadar. Ia masih diliputi amarah kepada Jinwoo. Ia lalu mengambil pedang yang berada di dekatnya. Ia berniat ingin membunuh Jinwoo. Serangan api tidak mempan kepada Baruka. Dari kepulan asap Baruka keluar. Ia berlari dan akan menyerang Jinwoo dari arah depan. Dan kini, dari arah belakang, Kim Chul juga menyerang Jinwoo. Jinwoo lalu berkata, aku sudah menunggu saat ini Kim Chul. Igris keluarlah. Dengan sekejap Igris keluar. Dan pedangnya tertancap di tubuh Kim Chul. Kim Chul di ujung kematiannya berkata, sialan kau Sung Jinwoo. Kim Chul lalu tewas di sana. Baruka berhenti dan tersenyum melihat kejadian itu. Kau manusia yang menarik Sung Jinwoo. Baruka kembali menyerang. Igris melawannya. Di sela pertarungan, Jinwoo menghampiri tubuh Kim Chul yang sudah mati. Di sana ia berkata, bangkitlah. Terdengar suara meraung dengan aura hitam yang besar keluar dari tubuh Kim Chul. Sebuah tubuh yang besar memegang sebuah tameng dan kampak berukuran besar. Kim Chul berhasil diekstrak. Jinwoo kagum dengan bayangan Kim Chul. Ia lalu berkata, namamu sekarang Iron. Cahaya merah dikeluarkan dari dalam tubuh Iron. Sebuah skill bernama Taunting Cry dipakai. Baruka terkena efeknya yang membuatnya berhasil terprovokasi.
Igris telah tumbang oleh Baruka. Baruka menyerang lagi. Iron berhasil menahan serangannya dengan tameng. Iron menyerang balik. Baruka berhasil menghindar. Igris dibangkitkan lagi dan melompat dari arah belakang Iron. Dan di sisi lain, Jinwoo juga bersiap menyerang. Igris menghunuskan pedangnya. Jinwoo berhasil melukai Baruka. Skill paralisis diaktifkan. Skill blade juga diaktifkan. Baruka kuat. Efek Dagger Rasaka berhasil dibatalkan. Jinwoo terdiam dan berkata, "Kau sangat kuat, tapi lihatlah dirimu sekarang. Pasukanmu tidak ada yang tersisa lagi. Kau kalah jumlah sekarang." Baruka semakin murka. Ia kembali menyerang. Jinwoo melempar daggernya ke arah jauh. Baruka berkata, "Kau melempar dengan payah." Skill Dominator Touch diaktifkan. Dagger yang dilempar kini berbalik arah ke tubuh Baruka dan berhasil mengenai tangannya. Dengan cepat Iron memegang tubuhnya. Para penyihir dari arah jauh membantu dengan serangan api. Baruka terlalu kuat. Ia berhasil lepas dari Iron dan tidak terluka dengan api penyihir. Baruka semakin murka dan berubah wujud. Skill Steel diaktifkan. Dengan tubuh tidak terlihat, dengan cepat Jinwoo menebas perut Baruka. Baruka belum kalah. Tangan Jinwoo dicengkram. Tapi dengan cepat, Iron dibangkitkan lagi. Dan dari arah belakang Iron muncul dan siap menyerang dengan kampaknya. Baruka tersempat menghindar, dan akhirnya serangan terakhir Iron berhasil menumbangkan Baruka. Pesan dari sistem muncul, bos dungeon ini telah dikalahkan, levelnya naik. Para hunter yang lain kaget dengan hasil pertarungannya. Mereka berkata, "Pertarungan apa ini? Aku belum pernah melihatnya." Walaupun Baruka sudah mati, Iron terus menyerangnya. Jinwoo heran dan berkata, "Sudah hentikan Iron." Dalam hatinya Jinwoo berkata lagi, "Walaupun sudah menjadi bayangan, kelakuanmu tetap sama." Iron menatap Igris. Igris merasa aneh dengan Iron. Iron menatap juga para prajurit. Di sana Iron berteriak. Para prajurit lain malah ikut berteriak. Jinwoo merasa ini adalah hal yang lucu. Gerbang dari dungeon lalu terbuka. Jinwoo dengan senang lalu berkata, "Ayo kita kembali pulang." Para hunter lain merasa terharu karena mereka tak percaya mereka bisa keluar hidup-hidup dari gerbang merah. Jinwoo lalu menghampiri mayat Baruka. Mereka yang menunggu di luar sudah menunggu sampai jam 3 pagi. Itu berarti sudah 1 minggu para hunter berada di dalam dungeon. Tidak berselang lama, tiba-tiba gerbang merah di hadapan mereka berubah seperti sedia kala. Yonho merasa senang dan berkata, "Kau memang hebat, Kim Chul." 3 orang anggotanya terlihat keluar dari gerbang, disusul oleh Song Yi dan Sung Jinwoo. Ahan senang dan berkata, "Seperti dugaanku, Jinwoo memang hebat." Yonho heran, kenapa tidak ada lagi yang keluar? Ia lalu berkata, "Di mana keberadaan Kim Chul?" Hejin menjawab, "Hanya kami yang selamat." Sontak Yonho heran, karena ia tahu yang selamat hanya hunter yang lemah. Dalam hatinya ia berkata, apa sebenarnya yang terjadi di dalam? Apa Sung Jinwoo yang sudah mengalahkan bos? Jinwoo lalu mengabaikan Yonho dan mengajak Song Yi pulang. Dengan tegas Yonho bilang, "Tunggu, ayo bicara sebentar." Jinwoo lalu melepaskan tangan Yonho dari pundaknya. Jinwoo berkata, "Aku lelah. Jika ada yang ingin kau tanyakan, tanya saja kepada anggotamu." Yonho marah dan berkata, "Aku sudah kehilangan 9 anggotaku. Sebagai ketua guild, aku berhak bertanya kepadamu." Jinwoo menatapnya dan berkata, "Aku sudah menyelamatkan 3 orang anggotamu. Seharusnya kau berterima kasih dulu sebelum marah." Yonho menurunkan amarahnya dan berkata, "Kau benar, aku minta maaf." Jinwoo dan Song Yi lalu pergi. Yonho bertanya kepada Hejin, kenapa dia terlihat begitu kesal. Hejin menjawab, "Aku tidak tahu, tapi saat di dalam dungeon, ia mengucapkan sesuatu 3 kali di dekat mayat bos. Setelah itu dia terlihat kesal." Ahan ikut bicara, "Mungkin dia lelah. Sebenarnya dia orang yang baik. Aku sudah mengenalnya." Yonho lalu berkata kepada Ahan, "Dia kuat. Aku merasakan auranya. Jika kau bisa, sesegera mungkin ajak dia bergabung. Aku mendukungmu secara penuh." Jinwoo di dalam mobil terus berpikir kenapa ia gagal mengekstrak Baruka. Mungkin karena perbedaan kekuatan yang jauh. Tapi aku beruntung bisa mendapatkan daggernya. Sebuah dagger baru pun didapatkan. Nama dagger ini Baruka. Senjata ini mempunyai efek sihir peringan tubuh yang membuat penggunanya bertambah kuat dan lincah. Sung Jinwoo mengantar pulang Song Yi. Di sana, Song Yi lalu berterima kasih kepada Jinwoo dengan raut wajah yang memerah. Setelah itu Jinwoo pergi dan ingat kalau siang ini ada jadwal raid bersama Jinho.
Siangnya Jinho menjemput Jinwoo untuk melakukan raid. Seperti biasa, Jinho memakai peralatan super mahalnya. Mereka berdua lalu menjemput juga Song-i di kediamannya. Song-i datang dengan penampilan barunya. Sepertinya sekarang Song-i menaruh hati kepada Jinwoo. Mereka berdua ngobrol tentang raid semalam. Jinho tidak mengerti dan berpikir mereka semalam sudah berkencan. Mereka lalu melakukan raid dan masuk ke sebuah dungeon. Seperti biasa, hanya Jinwoo dan Jinho yang masuk. Sekarang Jinwoo bertarung bersama para prajurit bayangannya. Jinho kaget karena ia baru pertama kali melihatnya. Jinwoo lalu berkata, "Sekarang kau tidak perlu repot-repot menambang kristal. Mereka bisa melakukan semuanya." Jinho dengan lemas menjawab, "Aku sekarang benar-benar tidak berguna." Jinwoo hanya tersenyum. Sekarang kita masuk ke kehidupan hunter di Amerika. Sekelompok hunter tengah raid di dalam dungeon rank A. Seorang hunter rank A bernama James panik karena semua anggotanya telah tumbang. Mereka sekarang dihadapkan dengan seorang manusia misterius berambut panjang dengan otot yang besar. Hunter itu berkata, "Itu pasti monster tipe manusia. Aura kekuatannya mengerikan, hampir setara dengan satu dungeon ini. Aku tidak punya kesempatan untuk hidup jika diserangnya." Sosok itu lalu bicara, "Tenanglah, aku juga manusia dan aku tidak membunuh anggotamu. Aku hanya membuatnya pingsan. Aku ini orang Korea, kau mungkin tidak mengerti bahasaku dan menganggapku monster. Aku sudah lama terjebak di dalam dungeon. Sekarang aku hanya ingin pulang." Dengan takut, hunter itu lalu membawa sosok ini keluar dungeon. Di sebuah departemen hunter di Amerika yang berada di kota Washington, pria tersebut kini telah diborgol dan dikunci di ruangan penyidikan. Para petinggi departemen berkumpul di sana. Seseorang lalu berkata, "Aku tidak paham bahasanya. Yang aku tangkap, dia adalah hunter dari Korea yang terjebak di dalam dungeon selama 10 tahun. Namanya Sung Il-hwan. Dan dia tidak tahu juga kenapa bisa tiba-tiba berada di Amerika." Petinggi itu lalu menjawab, "Kekuatannya sangat gila. Kota ini bisa dalam bahaya. Kemungkinan dia monster dengan ingatan manusia. Kita harus melakukan interogasi lebih dalam." Kita akan meminta bantuan seorang hunter dari scavenger bernama Hwang Dong-soo. Dia adalah orang Korea, jadi akan mudah dalam berkomunikasi. Mungkin dia sudah selesai dengan urusannya di Korea dan akan segera kembali ke Amerika. Kita nanti bisa tahu apakah sosok ini monster atau manusia. Dan di sisi lain, Dong-soo kini berada di bandara untuk kembali ke Amerika. Ia kesal dalam hatinya berkata, "Sial sekali, hama yang akan kubunuh malah terjebak di gerbang merah. Dia pasti sudah mati. Aku akan kembali saja ke Amerika." Kembali ke cerita Jinwoo. Kali ini, ia sedang bersama Jinho di sebuah restoran. Mereka merayakan keberhasilan karena telah menyelesaikan 20 raid. Jinwoo bertanya, "Sekarang, apa rencanamu ke depannya?" Jinho menjawab, "Sekarang aku sudah mempunyai syarat untuk membentuk sebuah guild. Aku akan berbicara dengan ayahku agar dia mau memberikan proyeknya untuk membentuk sebuah guild. Persetujuan dari ayahku akan menentukan ke depannya." Dalam hatinya Jinwoo berkata, "Sekarang semua urusan sudah selesai, tidak ada waktu untuk berkeliaran. Aku akan menyelesaikan ini." Jinwoo memegang sebuah kunci, di mana kunci itu untuk membuka gerbang istana iblis. Ia berniat untuk menyelesaikan misi ini. Ia lalu berkata kepada Jinho, "Aku akan menghilang untuk sementara waktu. Ada tempat yang harus kukunjungi." Jinho menjawab, "Aku tidak ingin mengganggumu lagi. Jika aku kau anggap pengganggu, bilang saja. Aku senang bisa kenal denganmu. Aku mempunyai seorang kakak, tapi tidak pernah dekat. Aku senang saat bersamamu. Kau sudah kuanggap sebagai kakakku sendiri." Jinwoo merasa kaget mendengar itu. Ia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, aku akan menganggapmu sebagai adikku juga." Keesokan harinya, Jinho menemui ayahnya. Jinho lalu berkata, "Aku sudah mendapatkan lisensi untuk bisa membuat guild. Ayah bisa melihat reka perjalanannya." Dalam hatinya Jinho berkata, "Semoga ayah akan memilihku daripada kakakku untuk proyek ini." Ayahnya berkata, "Kita sekarang kedatangan seorang tamu. Ia adalah hunter yang selamat dari peristiwa gerbang merah kemarin. Ia selamat karena ada Sung Jinwoo di sana dan ayah sudah tahu kehebatan Sung Jinwoo." Ayah juga heran karena melihat nama Jinwoo ada dalam tim raidmu. Dalam hatinya Jinho berkata, "Sial, sekarang terasa sulit. Ayah pasti akan tahu kalau aku hanya menemani Jinwoo bertarung." Ayahnya lalu berkata, "Kamu bisa mendapatkan lisensi guild karena bantuan besar dari Sung Jinwoo. Apa kamu mengakuinya?" Jinho mengakuinya dan berkata dengan tegas,
Aku memang dibantu olehnya, tapi kumohon, berilah aku kekuasaan untuk mengelola wilayah nantinya. Ayahnya terus berpikir, tak lama ia bilang, "Baiklah, aku memberimu hak penuh untuk proyek ini." Walaupun ayah sedikit kecewa, ayah sudah melihat tekadmu. Terlalu beresiko juga jika harus dikelola oleh orang luar. Kau bisa memulai proyek ini. Apa kamu bisa membawa Sung Jinwoo bergabung dengan will kita? Selain dia, ayah juga mengincar 2 hunter rank S lainnya. Semoga kau bisa mengajak semuanya bergabung. Aku akan melakukan yang terbaik, ucap Jinwoo dengan penuh semangat. Kembali ke cerita Jinwoo. Setelah dirasa cukup perbekalannya, Jinwoo kini berencana untuk memasuki gerbang iblis. Ia pamit kepada Jin-ah dan berkata, "Aku akan pergi selama seminggu, kau jangan mencariku." Tanpa berpikir panjang, Jinwoo langsung menuju gate tersebut yang ada di tengah perkotaan. Kunci untuk membuka gerbang istana dikeluarkan. Jinwoo masuk ke dalam dungeon. Gerbang istana iblis kini sudah terbuka. Pesan dari sistem muncul berisikan, misi kali ini adalah misi bertahan hidup. Setelah melalui gerbang, Jinwoo kini tengah berada di sebuah lorong layaknya istana dengan patung-patung iblis di sampingnya. Misi kali ini adalah berburu iblis dan mengumpulkan jiwanya. Total 10.000 jiwa iblis yang harus ia kumpulkan. Hadiah yang menarik akan diberikan jika berhasil menyelesaikan misi. Pertama, player akan diberikan item yang ada di store secara gratis. Kedua, bonus poin status. Dan yang ketiga, hadiah rahasia. Jinwoo berkata, hadiah yang bagus, tapi tingkat kesulitannya pasti tinggi. Jinwoo terus berjalan melewati lorong. Setelah melewatinya, kini Jinwoo tengah berada di sebuah kota berapi dengan bangunan yang sudah runtuh dan api yang masih berkobar. Sekelompok iblis sudah menyambut. Jinwoo berkata, "Aku sudah siap." Jinwoo mulai menyerang mereka. Tampaknya iblis ini rank rendah. Dengan mudah Jinwoo mengalahkannya. Jinwoo terus bertarung tanpa henti. Jumlah jiwa yang ia dapatkan terus bertambah. Seluruh iblis di area ini tanpa perlawanan berarti berhasil dibersihkan Jinwoo. Ia lalu berkata, "Iblis di sini tidak terlalu sulit, tapi aku berhasil naik 1 level dengan cepat dibandingkan dengan dungeon biasanya. Ini kesempatan yang baik untuk terus menaikkan levelku. Rankku yang sekarang mungkin sedikit lagi rank S." Sebuah item lalu didapatkan Jinwoo bernama Entry Permit atau surat izin untuk masuk ke lantai selanjutnya. Dalam misi kali ini tidak hanya ada 1 area, tapi terdapat 100 area yang dibedakan berdasarkan lantai. Setiap lantai terbuat dari dunia yang berbeda. Semakin tinggi lantai, semakin tinggi level iblis yang harus dihadapi. Dan di setiap lantainya, seorang iblis akan memegang sebuah entry permit. Tanpa entry permit, player tidak bisa naik ke lantai selanjutnya. Jinwoo sudah mendapat entry permit untuk masuk ke lantai 2. Sebuah cahaya terang terlihat. Itu adalah lantai kedua. Jinwoo berkata, "Satu tipe monster keluarlah." Bayangan beruang es muncul. Jinwoo menaikinya dan berkata, "Ayo kita pergi ke lantai berikutnya." Belum sempat maju, Jinwoo dihadang oleh 3 iblis. Ini menyebalkan, majulah. Bayangan beruang melawan 3 iblis. Dengan tubuh dan kekuatan yang besar, 3 iblis yang dihadapinya dengan mudah ditumbangkan. Jinwoo terkesan dan berkata, "Kekuatanmu hebat, kau besar dan kuat. Mulai sekarang, namamu adalah Tank." Jinwoo memasuki lantai 2. Monster yang ia hadapi mulai berbeda level. Seiring ia bertarung, skillnya terus meningkat. Dominator Touch naik level. Semua monster di lantai 2 berhasil dibersihkan. Selesai pertarungan, Jinwoo berkata, "Aku tidak akan bisa menyelesaikan 100 lantai dalam waktu seminggu. Ini akan sulit. Energiku bisa habis walaupun aku mudah mengalahkan para iblis." Lantai demi lantai berhasil ia lalui dengan mudah. Jumlah jiwa yang terkumpul semakin banyak. Jinwoo kini tiba di lantai 51. Sesampainya di sana, Jinwoo dihadapkan dengan bos iblis di lantai ini. Tubuhnya besar dan terlihat kuat. Pasukan yang melindunginya juga bukan level yang rendah. Kini Jinwoo dan pasukan bayangannya harus berhadapan dengan mereka. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa di subscribe. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.